Oke, nah di sini saya akan menjelaskan terkait radiasi nih. Oh, ngomong-ngomong tentang radiasi, ada yang tahu nggak radiasi itu apa? Radiasi, radiasi. Apa itu radiasi? Aku kasih waktu berapa detik deh? Mungkin 10 detik itu untuk mikir. Oke, nah sini radiasi adalah sebuah emisi atau perambatan energi oleh materi atau ruang dalam bentuk gelombang elektromagnetik atau partikel. Nah, berdasarkan mekanisme terjadinya, radiasi dapat berupa radiasi alfa, beta, gamma, dan juga X nih, dan banyak lagi. Nah, kalau berdasarkan massa, dibagi menjadi elektromagnetik dan juga partikel. Sedangkan menurut sumbernya, radiasi dapat berupa radiasi alam, radiasi buatan, dan juga radiasi kosmik. Terus, berdasarkan sifatnya, radiasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu radiasi ionisasi dan juga radiasi non-ionisasi. Nah, karena dari kata sendiri ada tulisan ion nih, seperti yang ada sebuah atom atau matan yang tidak bernilai nol. Jadi dia kayak neutron gitu, dia memiliki atom positif dan juga atom negatif dengan jumlah yang sama. Makanya dia tidak bernilai nol seperti itu. Nah, dari itu kita akan membahas pertama yaitu radiasi fermion. Ada yang tahu nggak radiasi fermion apa? Ini ada sebuah radiasi yang jika menumpuk atau menabrak suatu benda akan muncul partikel bermuatan listrik yang disebut ion atau ionisasi nih. Nah, jadi mekanismenya gini. Ketika radiasi itu misalnya dari matahari, dia menabrak suatu benda, dia akan menghasilkan ion. Itu dia akan menghasilkan ion. Itu intinya. Gitu. Jadi ketika radiasi itu turun menabrak benda, maka dia akan menghasilkan ion. Kemudian kita membahas terkait dengan radiasi ion. Ini adalah radiasi yang tidak dapat menimbulkan ionisasi. Jadi ketika dia menabrak benda, dia tidak apa-apa. Jadi dia cuma menabrak aja gitu loh. Tidak terjadi ionisasi atau kayak menghasilkan ion gitu. Seperti itu. Nah, sekarang nih aku bakal bahas tentang jenis-jenis radiasi, yaitu khususnya radiasi pengion. Nah, radiasi pengion terbagi di dua, yaitu gelombang elektromagnet dan juga sinar partikel. Nah, gelombang elektromagnet sendiri ada dua juga, yaitu sinar X dan mungkin sorry, sinar gamma, gamma dan juga sinar X. Nah, kemudian dari sinar partikel sendiri ada partikel gak bermuatan dan juga partikel bermuatan. Nah, untuk partikel tak bermuatan ada dua, yaitu neutron dan juga partikel antara tak bermuatan. Sedangkan partikel bermuatan ada banyak nih, ada sekitar 6. Yang pertama ada sinar alfa yaitu deuteron dan juga sinar beta yaitu proton. Kemudian ada hasil belah, lalu elektron positron, terus sinar kosmik, dan terakhir nih ada partikel antara bermuatan. Nah, untuk radiasi non-pengion tadi yang kita lihat dia tidak menghasilkan ion itu non, yaitu antara ada sinar ultraviolet, sinar inframerah, sinar gelombang mikro, dan masih banyak lagi. Kemudian ada bergas molekuler dan juga neutrino. Nah, sekarang aku bakal bahas terkait dengan mekanisme terjadi radiasi. Untuk mekanisme sendiri, radiasi itu dapat dijelaskan oleh beberapa hal, khususnya mungkin yang sering kita lihat adalah matahari. Nah, matahari itu menghasilkan radiasi, tau nggak? Dia mengirim radiasi ke tubuh kita di bumi. Oke, seperti itu yang radiasi. Jadi dia mengirim radiasi.
Nah, karena radiasi ini terdiri dari banyak spektrum, oke, untuk mungkin spektrum akan dibahas nanti ya, di akhir dikit gitu. Itulah dari inti atom, oh, yang memancarkan radiasi adalah inti atom yang bersifat tidak stabil. Jadi inti atom yang tidak stabil itu yaitu ini kan atom itu dari tiga bagian. Pertama ada neutron, kedua ada proton, dan juga elektron. Ini tuh kayak di dalamnya gitu loh. Dia tuh paling dalam sendiri. Dia terdiri dari beberapa proton dan juga elektron dengan jumlah yang sama gitu. Dan proton yaitu inti yang positif, dan elektron adalah paling luas sendiri, yaitu memiliki nilai negatif gitu. Nah, dari itu maka kita bisa mendapatkan yaitu yang disebut inti radioaktif atau radioaktif, itu adalah memiliki contoh, yaitu radiasi yang dihasilkan dari kulit atom adalah sinar X. Sinar X itu ya antaranya yang dihasilkan matahari ini itu banyak spektrum. Nah, di antara spektrum ini ada yang namanya sinar X, gamma, dan masih banyak lagi seperti itu. Nah, untuk prosesnya, untuk pancaran di atom, dia akan menghasilkan sinar alfa, beta, dan gamma nih. Nah, inti atom tak stabil karena lebih energi akan memancarkan radiasi dan berubah menjadi inti stabil. Nah, kemudian kita beralih ke sinar X. Ini ada elektron mendekati nih, kita baca. Jika elektron melintas di dekat inti atom, elektron akan mengalami percepatan. Namun, akibat gaya Coulomb inti, elektron akan mengalami pembelokan dan pertambahan energi yang diterapkan elektron akibat mengalami pertumbuhan. Ini disebut gelombang elektromagnet atau sinar X. Nah, untuk kesannya adalah kita menghasilkan pembelaan inti. Nah, jika atom fisil misalnya U235 menyerap neutron, maka inti tersebut akan membelah menjadi lebih dari satu inti yang beratnya kira-kira setengahnya inti semula, disertai pemancaran neutron panas dan sinar gamma. Ini akan memancarkan gamma nih, sinar gamma itu yes, paling tinggi. Untuk nextnya, ini kita akan membahas tentang interaksi radiasi dengan materi. Namanya interaksi, jadi kan ada timbal balik dong. Situ benda satu dan dua berinteraksi, maka akan terjadi sebuah balik seperti itu. Nah, jika berinteraksi dengan materi, radiasi dapat diteruskan, dihembuskan, atau diserap. Nah, interaksi yang terjadi dapat berupa eksitasi atau ionisasi, yang termasuk radiasi non-pengion antara lain sinar ultraviolet, sinar tampak, sinar inframerah, gelombang mikro yang hanya dapat mengakibatkan efek fisika atau kimia pada materi. Nah, ini adalah contoh grafik atau gambaran tentang gelombang sendiri. Nah, ini adalah sebuah gambaran dari sinar tampak. Ini memiliki pita yang kecil banget karena emang dari sinar tampak sendiri tidak terlalu besar. Ini terdapat sekitar berapa ya? 7 atau 8 warna gitu. Yang biasa kita sebut sebagai hijau, biru. Itu hitam, coklat, merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan ungu. Nah, semakin ini ke kiri, maka panjang gelombang akan semakin kecil nih, makin rapat gini. Ya, itu.
ini rapat dengan energi yang diperlukan juga sebagian besar seperti itu. Dan kiri sendiri ada, mungkin di sini ada sinar gamma, ada sinar X, sinar ultraviolet, kemudian di bawah dari sinar tampak ada sinar inframerah, terus gelombang mikro dan juga gelombang listrik, dan masih banyak lagi. Sekarang akan membahas tentang spektrum gelombang. Nah, spektrum gelombang sendiri memiliki beberapa nilai nih dari hal yang sekecil ini gitu. Dan dari itu kita bisa nilai dari ultraviolet atau nilai ungu memiliki spektrum atau pada gelombang bulan dari 400, kemudian violet 400 sampai 450, dan biru 450 sampai 500, hijau 500 sampai 570, kuning 570 sampai 70, terus oranye 5, 90, 90, terus merah 620 sampai 760. Nah, merah sendiri panjang banget nih, itu sampai 700. Kemudian ada yang merah itu di atas ini, itu coklat dan hitam gitu. Nah, kemudian saya akan bahas tentang spektrum gelombang. Spektrum gelombang. Nah, dari gelombang sendiri, kita lihat dari yang saya bilang tadi, ini semakin besar atau semakin ke kanan, maka nilai gelombang ini semakin gede nih. Semakin kanan, semakin ke kiri maksudnya. Kemudian semakin tinggi energi yang dibutuhkan, maka kerapatan dari gelombang ini akan sangat kecil seperti itu. Nah, kita lihat ini 10 nih. 10 kan gede banget nih jaraknya, yaitu extremely low frekuensi atau ELF. Kemudian semakin kecil lagi ada very low frekuensi atau VLF. Kemudian radio wave atau gelombang lagi. Kemudian cell phones, microwave, infrared radiation. Kemudian ini nih ada 10 maka 17 sampai 10 maka 18 tingkat cahaya tambak. Nah, di atas itu ada ultraviolet atau radiasi, X-ray, terus ada lagi gamma ray atau sinar gamma. Itu. Nah, sekarang kita membahas tentang sensor radiasi. Sensor radiasi merupakan jenis sensor yang mengukur tingkat sebuah radiasi yang dihasilkan dalam sebuah sumber. Jenis sensor radiasi dibagi 3, dan ada deteksi radiasi yang berisi gas, kemudian deteksi radiasi yang berisi sinterisasi, kemudian deteksi radiasi keadaan padat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fawaziyat Farudin akan menjelaskan tentang cahaya. Jadi, cahaya itu merupakan gelombang elektromagnetik yang terdiri dari medan magnet dan medan listrik yang saling tegak lurus gitu. Jadi, menurut Newton sendiri, pada tahun 42 itu dilakukan sebuah eksperimen di mana terdiri dari partikel-partikel ringan itu berukuran sangat kecil, terus dipancarkan oleh sumbernya ke segala arah dengan kecepatan sangat tinggi. Jadi itu pendefinisian cahaya menurut Newton sendiri gitu. Sementara ada definisi lain yaitu menurut Huygens, di mana cahaya itu adalah gelombang seperti halnya bunyi gitu. Jadi perbedaan antara keduanya eh, sebenarnya hanya ada pada frekuensi dan panjang gelombangnya aja. Tapi dua pendapat tersebut seringkali saling bertentangan gitu loh kayak gitu. Terus sifat-sifat cahaya sendiri. Cahaya itu bisa merambat lurus. Cahaya juga dapat dipantulkan. Cahaya bisa menembus benda yang bening seperti kaca gitu. Itu cahaya bisa menembus benda-benda yang bening seperti itu. Terus cahaya bisa dibiaskan. Misalkan saja cahaya dipancarkan ke air itu nanti akan belok gitu loh. Akan bias jika dilihat dari sudut pandang yang ada berada di bawah air. Terus cahaya juga dapat diuraikan. Cahaya juga tadi udah ya dapat menembus benda bening. Cahaya juga bisa mengalami difraksi, bisa interferensi, bisa pemantulan, bisa pembiasan dan polarisasi. Ya, tadi sepertinya udah ada di list kayak tadi. Oh. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu jenis sensor cahaya. Yang pertama yaitu fotovoltaik. Nah, fotovoltaik merupakan sebuah jenis alat sensor sinar yang dapat mengubah energi cahaya sinar matahari menjadi sebuah energi listrik.
Nah, fotovoltaik ini biasanya kalau dikenal secara umum itu adalah solar cell atau panel surya yang dapat mengonversi sebuah sinar cahaya matahari menjadi sebuah arus listrik yang direct atau direct current. Nah, untuk solar cell sendiri itu memiliki bahan dasar yang cukup banyak, yaitu ada silikon, gallium arsenide, selenium, dan cadmium sulfide. Nah, untuk cara kerja secara singkat, solar cell ini menghasilkan tegangan yang sebanding lurus dengan paparan sebuah cahaya matahari yang mengenai sebuah solar cell itu sendiri. Nah, semakin banyak intensitas cahayanya, maka akan semakin banyak arus listrik yang dihasilkan. Nah, sebagaimana kita tahu, cahaya matahari ini memiliki sebuah partikel-partikel energi yang bisa disebut dengan foton. Nah, cahaya matahari ini saat mengenai sel surya ini akan membangkitkan elektron-elektron yang ada di panel surya tersebut dan akan menghasilkan sebuah tegangan listrik. Dari hal tersebut, mengapa disebut dengan fotovoltaik? Karena berasal dari nama foton atau foto cahaya dan voltaik atau voltase, yaitu tegangan listrik yang artinya menjadi cahaya menjadi listrik. Jadi walaupun cahaya matahari itu terjadi di pagi, sore, nah ada cahaya di saat mendung, saat hujan, selama masih ada cahaya yang mengenai sel surya tersebut, nanti akan tetap menghasilkan energi listrik walaupun jumlahnya itu sangat sedikit dibandingkan dengan saat yang terik atau kondisi yang sangat cerah. Nah, prinsip kerja dari panel surya ini itu secara detail itu ada sebuah depletion layer yang ada di antara substrat tipe B dan tipe N yang akan membawa aliran elektronnya. Nah, bila cahaya jatuh di solar cell, depletion layer akan berkurang dan elektron berpindah melalui hubungan PN dan besarnya arus mengalir sebanding dengan perpindahan elektron yang ditentukan intensitas cahayanya. Nah, ini mungkin saya akan menjelaskan dengan gambar. Nah, ini merupakan bagian dalam dari solar cell yang digambarkan melalui animasi. Nah, mungkin bisa dijelaskan bahwa ini yang atas itu merupakan substrat N, yang bawah ini merupakan substrat P, dan yang di tengah-tengah itu adalah depletion region yang tidak ada elektron dan sebuah lubang atau hole sini. Lanjut, bisa dilihat bahwa di sini itu ada substrat N yang memiliki wilayah positif, kemudian yang P itu merupakan wilayah yang negatif. Nah, di tengah-tengah ini ada negatif dan positif, ada depletion layer, itu merupakan electric field atau bisa disebut dengan wilayah elektrik. Nah, bisa kita lihat bahwa jika cahaya masuk ke dalam depletion layer, jadi mengenai depletion layer ini, nanti dia akan menghasilkan sebuah elektron dan sebuah lubang atau hole ini. Nah, ini terjadi sebuah pasangan elektron dan hole yang dihasilkan karena cahaya tadi itu. Nah, penghasilan cahaya ini dipengaruhi oleh electric field ini tadi, yaitu wilayah elektrik tadi, dan menjadikan elektron akan naik ke substrat N yang ke positif, kemudian yang hole ini akan ke substrat P yang ke bawah.
Nah, ini ada potensial difference-nya jika ada sebuah depletion region nanti, dia akan menghasilkan elektron lagi, kemudian menghasilkan hole lagi, begitu terus sampai depletion layer-nya itu hilang. Nah, nanti elektron naik, kemudian hole-nya turun lagi, turun ke bawah sesuai potential difference-nya. Nah, sesuai dengan prinsip driving force atau gaya menyetirnya itu, nanti elektron ini akan disambungkan melalui sebuah komponen, misalnya komponen listrik, misalnya lampu ini secara direct current. Nanti elektron akan bergerak dari substrat N langsung menyambung ke substrat P nya ini. Nah, di substrat P ini elektron akan mencari hole nya dan terjadi sebuah direct current. Nah, kalau di dalam solar cell ini biasanya itu yang substrat N atau heavy lead-nya ini itu kecil, dan likely dope atau substrat P nya ini agak besar atau mungkin lebih besar 2 kali lipatnya, karena dia akan menghasilkan depletion region yang lebih besar. Nah, depletion region ini bisa terlihat bahwa ini lebih besar dan menghasilkan akan dapat menghasilkan hole dan elektron yang lebih banyak lagi, sehingga arus DC-nya itu akan semakin banyak, semakin dapat memancarkan energi yang lebih besar. Nah, ini lampu ini bisa diganti dengan baterai, dan baterainya itu akan mengecas gitu. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan dari fotovoltaik ini itu ada banyak, yang dimulai dari kelebihan dulu. Kelebihan itu ya kita tahu bahwa solar cell ini ramah lingkungan, tidak dapat mengaruhi perubahan iklim, terus tidak terlibat dalam polusi udara, dan didapat mengurangi global warming karena sudah kita tahu bahwa itu ramah lingkungan, kemudian membantu menghemat biaya energi jangka panjang, terus efisiensinya yang tinggi, juga masa pakainya yang digunakan cukup lama, yang kurang lebih dengan 20 tahun. Kemudian kekurangan dari solar cell ini atau sensor fotovoltaik ini ada penggunaan area yang cukup luas untuk modul supaya dapat memperoleh daya keluaran tinggi. Nah, jika kita menggunakan solar cell yang kecil gitu, nanti daya keluarannya juga kecil. Kemudian penggunaannya itu bergantung dengan kondisi cuaca. Kondisi cuaca seperti mendung, hujan gitu akan mengurangi sebuah efektivitas dari solar cell itu sendiri. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Adi Wicaksono Santoso, Eskom MCS, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Sensor dan Transducer. Perkenankanlah kami dari kelompok 4 akan membawakan presentasi dari materi yang berjudul Light and Associated Radiation. Adapun anggota kelompok dari kelompok ini yaitu ada Fauhad Ziyad Fakhruddin, Gerik Prakosa, Hoirul Zidan Al-Fatih, Muhammad Maulana Faik, Theophilus Yastra Pratama, Wahyu Hendaryati, dan Prahastika Maharini. Adapun topik bahasan pada presentasi kali ini terdiri dari pengertian radiasi dan sensornya, kemudian ada cahaya yang terdiri dari fotovoltaik, fotokonduktif yang dibagi menjadi LDR, fototransistor, dan fotodioda, dan serta akan dijelaskan juga mengenai fotolistrik. Memasuki materi LDR, LDR atau Light Dependent Resistor merupakan
Jenis resistor yang nilai hambatan atau nilai resistannya bergantung pada intensitas cahaya yang diterimanya. Semakin banyak intensitas cahaya yang mengenai permukaan LDR, hambatan listrik semakin besar. Begitu juga sebaliknya. Semakin kecil cahaya yang mengenai permukaan LDR, maka resistansinya semakin kecil. Dengan kata lain, fungsi LDR adalah untuk mengantarkan arus listrik jika menerima sejumlah intensitas atau dalam kondisi terang dan menghambat arus listrik dalam kondisi gelap. Implementasi LDR. Naik turunnya nilai hambatan pada LDR akan sebanding dengan jumlah cahaya yang diterimanya. Nah, pada umumnya nilai hambatan LDR akan mencapai 200 kilo-ohm atau pada kondisi gelap dan menjadi 500 ohm saat kondisi cahaya terang. LDR merupakan komponen elektronika yang peka terhadap cahaya, dan ini sering digunakan untuk diaplikasikan dalam rangkaian elektronika sebagai sensor pada lampu penerang jalan, lampu kamar tidur, lampu rangkaian anti-maling, dan shutter kamera, dan lain sebagainya. Contohnya, pada rangkaian lampu otomatis pada lampu taman, ketika malam hari, resistansi dari LDR akan sangat rendah karena tidak adanya cahaya matahari. Hal itu akan mengakibatkan arus dapat mengalir ke lampu, sehingga lampu dapat menyala. Sebaliknya, ketika siang hari, resistansi pada LDR akan sangat tinggi. Hal itu akan mengakibatkan arus tidak bisa melewati lampu, sehingga lampu tetap mati. Cara mengukur LDR. Alat yang biasanya digunakan untuk mengukur nilai hambatan LDR itu adalah multimeter dengan fungsi pengukuran ohm. Nah, di sini untuk mengukur LDR itu ada dua kondisi pencahayaan, yaitu pengukuran saat kondisi gelap dan kondisi terang. Cara yang pertama adalah mengukur LDR pada kondisi terang. Cara pertama adalah atur posisi skala selektor multimeter pada posisi ohm. Kemudian menghubungkan prob merah dan prob hitam multimeter pada kedua kaki LDR. LDR kemudian akan diberi cahaya dan nilai resistansinya akan dapat dilihat di display multimeter. Nilai resistansi LDR pada kondisi terang akan berkisar sekitar 500 ohm. Kemudian, kondisi 2 yaitu pada kondisi gelap. Yang pertama adalah mengatur posisi skala selektor multimeter pada posisi ohm. Kemudian menghubungkan prob merah dan prob hitam pada multimeter pada kedua kaki LDR. Kemudian, tutup bagian LDR sehingga tidak ada cahaya yang masuk. Baca nilai resistansi pada display multimeter. Nilai resistansi LDR pada kondisi gelap itu akan berkisar sekitar 200 kilo-ohm. Nah, cara kerja light dependent resistor ini adalah ketika kondisi gelap atau tidak ada intensitas cahaya, maka akan menghasilkan elektron bebas dengan jumlah yang relatif kecil, sehingga hanya sedikit elektron yang mengangkut muatan listrik. Di sini ada kelebihan dan kekurangan LDR. Kelebihan yang pertama itu adalah LDR itu lebih murah dan sirkuitnya yang sederhana. Kekurangan LDR diantaranya kurang presisi, diperlukan kalibrasi, dan keluaran dapat berubah tergantung nilai dari resistansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang fototransistor. Sebelum menuju ke fototransistor merupakan bagian dari fotokonduktif, di mana fotokonduktif sendiri adalah sebuah siksa cahaya yang mampu memberikan resistansi atau perubahan tahanan pada tiap-tiap selnya. Rata-rata tiap komponen yang ada pada fotokonduktif ini terbuat dari kadmium selenide ataupun kadmium sulfide. Terdapat beberapa macam
dari fotokonduktif yaitu LDR, fototransistor, fotodioda, dan fotolistrik. Dan terakhir sensor ultraviolet. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang fototransistor. Fototransistor sendiri adalah suatu transistor yang memiliki resistansi antara kolektor dan emitter dapat berubah sesuai intensitas cahaya yang diterimanya. Fototransistor memiliki dua terminal output dengan nama emitter dan kolektor. Ketika nilai resistansi emitter dan kolektor menjadi rendah, apabila intensitas cahaya yang diterima fototransistor semakin tinggi. Nah, berikut adalah nama dari fototransistor. Terdapat basis, kolektor, dan emitter. Untuk cara kerjanya sendiri pada fototransistor ini, ketika basis ini diberikan cahaya, maka kolektor dan emitter akan terhubung yang membuatkan fototransistor ini akan menyala. Begitupun dengan sebaliknya, ketika basis tidak diberikan cahaya berupa infrared, maka kolektor dan emitter tidak akan terhubung dan akan menyebabkan fototransistor ini mati. Ya, untuk kolektor dan emitter sendiri bisa dilihat dari apa itu namanya, dari karakteristiknya atau dari bentuk fototransistor yang kita gunakan. Cahaya dari fototransistor sendiri yaitu berupa sinar infrared. Infrared bisa kita temukan di mana saja, termasuk di remote TV dan infrared lainnya, maka ia akan men-trigger fototransistor ini. Kemudian untuk implementasi dari fototransistor sendiri, yaitu berada pada motor DC. Selain motor DC juga terdapat pada ketika kita memindahkan TV atau memindahkan channel pada TV, karena triggeran dari remote yang berupa terdapat remote tersebut infrared, maka ia akan men-trigger fototransistor untuk memberi sinyal untuk mengganti channel dari TV tersebut. Selain dari pada TV tersebut, terdapat contoh fototransistor diimplementasikan pada motor DC, motor servo, motor stepper, dan sistem kendali on-off, atau lebih juga kayak sistem pulse, artinya terdapat on-off juga. Biasanya terdapat pada sinyal. Untuk penjelasan dari motor fototransistor yang diimplementasikan pada motor DC digunakan untuk mengatur kecepatan motor. Jika fototransistor tidak terkena cahaya, maka resistansi akan berkurang dan kecepatan bertambah. Jika terkena cahaya, maka resistansi bertambah dan kecepatan akan bertambah. Pada motor servo dan motor stepper sendiri, fototransistor digunakan untuk mengatur arah putaran motor, yaitu dengan mengatur resistansi untuk arus yang masuk pada IC55. Selanjutnya, untuk sistem kendali on-off, maka dengan cara transistor dan trik digunakan sebagai rangkaian pembagi tegangan yang selanjutnya akan dimasukkan pada rangkaian penguat selanjutnya. Nah, untuk sebenarnya fungsi umum dari fototransistor sendiri adalah mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Ini dapat berupa seperti dengan cara kerja dari sensor. Energi cahayanya yang dimasuk pada fototransistor seperti yang saya sudah jelaskan tadi berupa sinar infrared.
saya akan menjelaskan untuk cara kerja dari fototransistor sendiri, di mana pada rangkaian sederhana ini terdapat beberapa komponen yang digunakan, yaitu terdapat resistor, eh, LED, kemudian resistor, kemudian fototransistor, kemudian arus inputan dan grounding. Untuk cara kerjanya sendiri, ketika fototransistor ini diberi cahaya, maka kolektor dan emitter akan terhubung, yang mengakibatkan arus yang masuk ke dalam plus yang akan mengalir pada dioda akan menuju grounding. Itu pun sebaliknya pada PI akan juga menuju grounding dan akan membuat LED menyala. Itu pun sebaliknya, jika foton transistor tidak menerima cahaya, maka otomatis aliran dari transistor ini terputus, yang akan mengakibatkan arus yang masuk ke dalam akan masuk ke dalam LED, kemudian ke ground, dan untuk arus yang masuk ke sini akan dipotong dan mengakibatkan potongan wadah transistor ini terputus, yang dapat berakibat pada LED di sini tidak akan menyala. Begitu untuk cara kerja dari transistor. Kemudian sebelum dari fototransistor sendiri merupakan jenis transistor NPN, dimana yang sudah saya jelaskan tadi, untuk basisnya ditrigger oleh cahaya. Kemudian untuk basic kerja sudah saya jelaskan. Nah, kelebihan dan kelemahan fototransistor. Untuk kelebihan sendiri, menghasilkan arus yang lebih tinggi jika dibanding dengan fotodioda. Itu terbukti karena pada fototransistor sendiri mengakibatkan fungsi dari transistor terdapat basis dan emitter akan terhubung, dan membuat keduanya itu memiliki selisih tegangan, dan pada tegangan tersebut dapat berpengaruh pada arusnya. Semakin besar infrared yang diberikan, maka selisih tegangan antara basis dan emitter akan tinggi, yang menyebabkan ketinggian dari tegangan itu berbanding lurus dengan arusnya. Kemudian relatif murah, sederhana, dan lebih kecil sehingga mudah untuk diintegrasi ke berbagai rangkaian mikrometer. Setelah itu memiliki respon yang cepat dan mampu menghasilkan output yang hampir mendekati instan. Ini respon yang cepat kita bisa implementasikan pada ketika kita memindahkan channel pada TV. Pada saat kita memindahkan channel pada TV, maka perpindahan channel tersebut tidak akan mengalami delay atau lemot lah padanya. Jadinya akan tanggap dengan triggeran dari remote atau sinar infrared tersebut. Untuk menghasilkan tegangan sendiri, selanjutnya menghasilkan tegangan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, transistor terdapat emitter dan basis. Ketika emitter dan basis memiliki perbedaan selisih tegangan, maka ia akan menghasilkan tegangan. Untuk resistor sendiri, fungsi resistor sendiri untuk meresist, yaitu menghambat arus listrik. Jadi untuk fotoresistor sendiri memang tidak ada tegangan. Kekurangan, fototransistor yang terbuat dari silikon tidak dapat menangani tegangan yang melebihi 100 volt. Kemudian fototransistor sangat rentan terhadap indukasi listrik
yang mendadak. Fototransistor tidak memungkinkan elektron bergerak sebebas perangkat lainnya. Contoh tabung neutron. Itu adalah kelebihan dan kekurangan fototransistor. Sampai sini penjelasan tentang fototransistor. Selanjutnya akan menjelaskan tentang fotodioda. Oke, kali ini saya akan menjelaskan mengenai sensor fotodioda. Sensor fotodioda yang juga disebut dengan dioda foto merupakan komponen atau unsur elektronika yang bisa mengubah cahaya menjadi energi listrik. Fotodioda ini termasuk komponen elektronika aktif dan juga bagian dari keluarga dioda. Sensor fotodioda merupakan sensor cahaya semikonduktor untuk mengubah besaran dari cahaya jadi besaran listrik. Komponen elektronika ini bekerja berdasarkan intensitas cahaya yang diterimanya. Artinya, jika sensor ini terkena cahaya, maka akan menghasilkan persis seperti dioda pada umumnya. Jadi, saat tidak mendapatkan cahaya, sensor ini memiliki peran seperti resistor sehingga dapat memperlambat aliran arus listrik. Sensor fotodioda juga merupakan jenis sensor dengan sambungan PN yang mana kinerjanya dipengaruhi oleh cahaya. Beberapa jenis cahaya yang dapat dideteksi oleh komponen elektronika adalah cahaya matahari, cahaya tampak, inframerah, sinar ultraviolet, sinar X, dan lain sebagainya. Fungsi sensor fotodioda. Fungsi sensor fotodioda yaitu sebagai sensor cahaya. Sensor ini mempunyai kemampuan sensitivitas yang cukup tinggi terhadap cahaya, sehingga sensor fotodioda juga mempunyai banyak fungsi lain untuk diaplikasikan di beragam bidang ilmu. Di antaranya sebagai penghitung kendaraan di lalu lintas, peralatan keamanan, scanner barcode, sensor pada robot land follower, pendeteksi garis pada robot pemadam api, alat-alat medis, sensor cahaya kamera, dan masih banyak lainnya. Bahan-bahan semikonduktor untuk sensor fotodioda. Untuk bahan-bahan semikonduktor pada sensor tidaklah hanya satu saja, namun setidaknya ada 4 semikonduktor. Adapun beberapa kelebihan setiap bahan sebagai berikut. Silikon memiliki arus gelap rendah, berkecepatan tinggi, sensitivitas terbaik di jarak 800 nanometer hingga 900 nanometer. Lalu ada germanium, memiliki arus gelap yang tinggi, berkecepatan tinggi, sensitivitas terbaik di jarak 1400 nanometer hingga 1500 nanometer. Lalu ada indium gallium arsenide fosfid, memiliki harga yang mahal, arus gelap tinggi, berkecepatan tinggi, sensitivitas terbaik di jarak 1100 nanometer sampai 1300 nanometer. Lalu ada indium gallium arsenide, memiliki harga yang mahal dan arus gelap rendah, berkecepatan tinggi, sensitivitas terbaik di jarak 1300 nanometer hingga 1600 nanometer. Cara kerja fotodioda. Seperti yang disebutkan di atas, fotodioda terbuat dari bahan semikonduktor PN. Jadi, cahaya yang diserap olehnya akan mengakibatkan foton bergerak dan bergeser. Gerakan dan geseran foton tersebut menghasilkan pasangan elektron hole pada dua sisi sambungan.
Jadi ketika elektron yang dihasilkan tersebut masuk ke pita konduksi, maka elektron tersebut akan mengalir ke arah positif sumber tegangan, sedangkan hole akan mengalir ke arah negatif sumber tegangan, yang memungkinkan arus listrik mengalir dalam rangkaian elektronika. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa semakin besar intensitas cahaya yang diterima oleh fotodioda, maka semakin besar pula pasangan elektron dan hole yang dihasilkan. Prinsip kerja fotodioda. Sensor fotodioda merupakan dioda yang peka terhadap cahaya. Sensor fotodioda akan mengalami perubahan resistensi pada saat menerima intensitas cahaya dan akan mengalirkan arus listrik secara forward sebagaimana dioda pada umumnya. Sensor fotodioda adalah salah satu jenis sensor peka cahaya fotodetektor. Jenis sensor peka cahaya lainnya yang sering digunakan adalah fototransistor. Fotodioda akan mengalirkan arus yang membentuk fungsi linear terhadap intensitas cahaya yang diterima. Arus ini umumnya teratur terhadap power density atau dP. Perbandingan arus keluaran dengan power density disebut sebagai current responsivity. Arus yang dimaksud adalah arus bocor ketika fotodioda tersebut disinari dan dalam keadaan bias mundur. Respon sensor fotodioda tidak luas. Dari rentang tanggapan itu, sensor fotodioda memiliki tanggapan paling baik terhadap cahaya inframerah, tepatnya pada cahaya dengan panjang gelombang sekitar 0,9 mikrofarad. Kurva tanggapan sensor fotodioda dapat ditujukan pada gambar di bawah ini. Sedangkan hubungan antara keluaran sensor fotodioda dengan intensitas cahaya yang diterimanya ketika dibias mundur adalah membentuk suatu fungsi yang linear seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Sebagai contoh, aplikasi fotodioda dapat digunakan sebagai sensor api. Penggunaan sensor fotodioda sebagai pendeteksi keberadaan api didasarkan pada fakta bahwa pada nyala api juga terpancar sinyal cahaya inframerah. Hal ini tidak dapat dibuktikan dengan mata telanjang karena cahaya inframerah merupakan cahaya tidak tampak. Namun keberadaan cahaya inframerah dapat dirasakan, yaitu ketika ada rasa hangat atau panas dari nyala api sampai ke tubuh kita. Model pengoperasian sensor fotodioda. Pertama ada model fotovoltaik. Dalam model fotovoltaik, fotodioda dapat menghasilkan tegangan yang dapat diukur seperti sel surya. Namun meskipun begitu, arus dan tegangan listrik yang dihasilkan sangat kecil, yang mana tidak cukup untuk menyalakan lampu-lampu lebih perangkat elektronik yang lebih kompleks. Yang kedua ada model fotokonduktif. Pada model fotokonduktif, sensor fotodioda akan digabungkan dengan beragam sumber tegangan dan dipasang dengan cara bias terbalik, sehingga fotodioda akan menjadi saklar serta berguna buat mengalirkan arus listrik saat terkena cahaya. Penjelasan di atas adalah pembahasan tentang sensor fotodioda komponen elektronik yang biasa mengubah cahaya menjadi arus listrik. Prinsip kerjanya, semakin banyak intensitas cahaya yang diterima, maka semakin besar pula tegangan dan arus listrik yang dihasilkan.
Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Prastika Maharani. Jadi di sini aku bakal ngejelasin tentang fotolistrik. Fotolistrik sendiri merupakan bagian dari jenis sensor cahaya. Sebelumnya ada 3, yaitu ada fotovoltaik, fotokonduktif, sama fotolistrik. Nah, buat fotolistrik ini di sini aku yang ngejelasin. Jadi, fotolistrik itu suatu sensor yang bisa menerima pantulan inframerah atau laser dan dapat digunakan sebagai indikator suhu, jarak, dan lain-lain. Banyak peralatan yang menggunakan teknologi ini, salah satunya itu ada non-kontak termometer. Nah, pada non-kontak termometer ini, kita perlu mengerahkan sensor inframerah ke tubuh dan manfaatkan pantulan sinar inframerah untuk mengukur suhu tubuh kita. Buat prinsip kerja dari fotolistrik sendiri, itu berdasarkan pantulan. Kenapa? Karena perubahan posisi atau jarak suatu sumber sinar ataupun target pemantulnya itu terdiri dari pasangan sumber cahaya dan penerima. Untuk pengoperasian sensor fotolistrik didasarkan pada sifat utama dari cahaya, yaitu ada intensitas, arah propagasi, frekuensi, sama polarisasi. Nah, ini digunain buat ngedeteksi dan ngukur jarak ke objek. Buat jenis sensor fotolistrik itu dibagi lagi jadi 4, yaitu pemantulan langsung, direct reflection, refleksi dengan reflektor, reflection with reflector, pemantulan terpolarisasi dengan reflektor, terus sama yang keempat itu short beam. Nah, buat pemantulan langsung itu transmitter sama si penerima itu ditempatkan sama-sama dan menggunakan cahaya yang dipantulkan langsung dari objek untuk melakukan deteksi. Nah, selanjutnya buat yang kedua itu tuh transmitter sama si penerima ditempatkan bersama-sama dan membentukkan reflektor. Sebuah objek dideteksi ketika objek tersebut mengganggu berkas cahaya antara sensor dan reflektor. Yang ketiga itu hampir sama pemantul reflektor. Terus yang keempat itu transmitter sama si penerima secara terpisah dan deteksi objek terjadi ketika memotong sinar antara transmitter dan si penerima. Nah, buat klasifikasi sendiri dari fotolistrik itu ada 2 di sini. Pertama itu ada berdasarkan konfigurasi, terus sama penginderaan. Buat konfigurasi sendiri dibagi jadi emitter, si penerima, amplifier, sama controller. Buat penginderaan itu dibagi jadi 5. Itu ada sensor sinar tembus. Nah, itu sebenarnya ada 2, yaitu ada emitter sama si penerima. Nah, mereka itu dipasang saling berhadapan. Emitter memancarkan sinar dan jatuh ke sensor di sisi lain. Ketika suatu objek memasuki garis pandang sensor, itu tuh mengganggu sinar dan sensor sehingga sensor menafsirkan tidak adanya cahaya sebagai pendeteksi suatu objek. Terus yang kedua, sensor reflektif diffuse. Ini memiliki semua perangkat keras yang diperlukan yang terkandung dalam suatu wadah. Selama operasi normal, emitter memancarkan cahaya dan tidak pernah kembali ke sensor. Terus yang ketiga ada retrorefleksi. Di sini merupakan sensor perangkat tunggal yang memancarkan dan mendeteksi cahaya yang dipantulkan. Reflektor khusus yang disebut dengan retroreflektor yang memantulkan cahaya yang dipancarkan. Nah, selanjutnya yang keempat itu sensor cahaya yang dapat diukur. Maksud saya diatur. Jadi sensor berkas cahaya yang dapat diatur itu jaraknya dapat mendeteksi pergerakan relatif dari objek yang terdeteksi. Nah, mereka ini punya sensor pendeteksi posisi yang dapat mendeteksi di mana pada sensor cahaya yang diterima terkonsentrasi. Terus yang kelima ada sensor reflektif terbatas. Nah, sensor ini
mirip sama sensor jarak yang bisa diatur, tetapi jangkauannya lebih terbatas secara optik. Mereka hanya dapat mendeteksi objek dalam jarak tertentu saja. Nah, buat fitur apa aja sih yang ada di fotolistrik? Di sini aku bakal ngasih tahu 3, di antaranya itu bisa merasakan objek apapun tanpa melakukan kontak apapun. Nah, yang kedua ada dia itu fotolistrik sangat cepat dan memiliki resolusi tinggi untuk aplikasi presisi. Selanjutnya, mudah menyelaraskan, mengkalibrasi, sama menyesuaikan. Sensor fotolistrik ini digunakan buat satu, memeriksa dan menghitung objek, yang kedua mendeteksi warna, ketiga mengukur jarak, keempat mengukur perpindahan, terus yang terakhir penginderaan jarak. Buat perbedaan sensor jarak sama sensor fotolistrik sendiri, buat sensor jarak itu menggunakan medan elektromagnetik untuk mendeteksi keberadaan objek. Yang kedua, memerlukan waktu hingga beberapa milidetik untuk mendeteksi objek dengan benar. Yang ketiga, memiliki biaya yang relatif lebih murah. Untuk sensor fotolistrik sendiri menggunakan berkat cahaya, yang kedua sangat cepat, yang ketiga biayanya cenderung lebih mahal, yang keempat lebih kompleks, terus yang kelima lebih mudah diatur. Bagian dasar dari sensor fotolistrik itu ada 4, yaitu sirkuit keluaran, sirkuit utama, penerima cahaya, sama sumber cahaya itu sendiri. Nah, dalam implementasi dari fotolistrik itu di sini aku bakal ngejelasin yang pertama ada sensor inframerah. Jadi sensor ini mengukur dan mendeteksi radiasi inframerah di lingkungan sekitar kita. Buat struktur dari sensor ini itu ada LM358, resistor kisaran kiloohm, resistor variabel, sama LED. Nah, buat karakteristik dari sensor inframerah itu bentuknya nggak terlihat dengan kasat mata, timbulnya diakibatkan oleh komponen pendukung seperti panas, tidak dapat menembus materi yang tidak tembus pandang. Yang keempat merupakan salah satu teknologi yang tembus pandang. Yang terakhir, panjang gelombang pada inframerah memiliki hubungan yang berlawanan atau berbanding terbalik dengan suhu. Buat prinsip kerjanya sendiri, sebagian gelombang akan dipantulkan, sebagian diserap, dan sebagian lagi akan diteruskan. Nah, seperti kayak ilustrasi dari gambar ini. Terus yang kedua, implementasinya ada di sensor cahaya ultraviolet. Nah, ini merupakan sensor cahaya yang hanya merespon perubahan intensitas cahaya ultraviolet yang mengenainya. Sensor cahaya ultraviolet ini akan memberikan perubahan besaran listrik pada saat menerima perubahan intensitas pancaran cahaya ultraviolet. Nah, terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai fotolistrik. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.